Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan selamat kita menikmati menu sarapan pada pagi hari ini yang menyehatkan rohani kita. Pada hari-hari ini kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus, yaitu hari Paskah. Pada pagi hari ini saya mengambil satu tema, Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita. Selalu kita ingat akan kasih Tuhan yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu mahal harganya, dan Dia rela disalib karena kasih dan cintanya kepada kita untuk menyelamatkan kita, dan Dia memberikan nyawanya untuk kita menjadi tebusan untuk atas dosa-dosa kita, atas kesalahan-kesalahan kita. Pada pagi hari ini saya ingin mengambil satu tema ini karena saya mengingat akan kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan saya juga. Begitulah saya merasakan besarnya cintanya Tuhan, begitu mahal pengorbanan yang Dia berikan untuk kita. Saya akan mengambil satu firman Tuhan. Ini adalah satu firman Tuhan yang membuka hati dan pikiran saya supaya juga menjadi berkat bagi kita semua pada saat ini. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 53. Saya bacakan Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya dan sengsara kita yang dipikulnya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, yang ditimpakan kepadanya oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Kita merasakan setiap kali hari Paskah kita mengingat pengorbanan Tuhan. Pada saat Dia disalib, Dia sangat menderita, sangat sengsara. Itu karena diri kita, Dia dihina. Kalau kita mengingat bagaimana perjalanan waktu Yesus disalib, ada berapa hal yang saya dapatkan. Yesus dihukum mati dan Dia berjalan ke bukit Golgota, di mana suatu tempat yang disebut tempat tengkorak, ya, di luar Yerusalem. Dan dikatakan bahwa jalan salib ini adalah jalan yang menyiksa bagi Tuhan Yesus. Dia harus memikul salib yang kasar, ya. Di luar Yerusalem Dia harus berjalan dan Dia memikul salib, dan dibilang juga jalan itu adalah jalan salib, jalan penyiksaan. Kita tahu apa yang dialami Tuhan Yesus. Bukan itu saja, tetapi Dia dihina, Dia dipakaikan mahkota berduri, juga Dia dipakaikan jubah, diberikan satu bulu sebagai tongkat. Dia juga bukan itu saja yang Dia terima, tapi Dia dihina, ya diolok-olok. Kita juga ingat, ya, pada saat Dia di Taman Getsemani, Dia berdoa, Dia katakan hatinya pedih seperti mau mati, Dia katakan. Dan di sini juga dikatakan titik-titik keringatnya itu seperti titik-titik darah yang berjatuhan di tanah, ya. Itu terlalu besar yang Dia rasakan, ketakutan, kesakitan, siksaan yang akan Dia terima. Dari Dia begitu sangat menderita pada saat itu, ya. Dikatakan bahwa pada saat itu tuh pembuluh darahnya pecah. Dia sangat menderita, ketakutannya sangat besar. Dari keringat itu keluar dari pori-porinya, hatinya begitu pedih, hatinya begitu sangat berat, ya. Dia akan menanggung dosa seisi dunia ini. Sehingga waktu Dia berdoa di sana, tetes-tetes keringatnya itu seperti tetesan darah, ya. Luar biasa pengorbanan yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau tadi di dalam Yesaya 53, Dia itu dihina,
dia sengsara, kesakitan. Banyak orang-orang juga menutup wajahnya karena wajah Tuhan Yesus itu tidak dapat terlihat. Begitu menyeramkan ya, dikatakan di dalam Yesaya 52 ayat 14, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Ya, kita tahu kenapa hal itu terjadi kepada Tuhan Yesus. Waktu dia dipakaikan mahkota berduri itu, dia terlebih dulu dipukuli dan dia kepalanya dipukul dan mukanya ditinju, sehingga waktu dipakaikan mahkota duri itu darah itu bercucuran dari wajahnya, itu menyeramkan, tidak seperti manusia dikatakan di sini. Rupanya itu seperti rupa yang sudah rusak ya, karena tidak terlihat lagi kemuliaannya itu ya. Dari orang memandang dia itu, dia katakan begitu buruk rupanya, seperti bukan anak manusia lagi. Bagaimana pengorbanan yang Tuhan Yesus alami ya untuk kita. Dia sengsara, dia ditikam, bahkan dia diolok-olok, diludahi, banyak hal ditertawai ya. Orang mengira dia itu ditindas oleh Allah, tapi tidak ya. Dia tertikam, dikatakan tadi, oleh pemberontakan kita, yaitu oleh pelanggaran kita. Apa yang kita lakukan itu sangat menyakitkan Tuhan, karena dosa-dosa kita, yaitu kita keluar dari jalurnya Tuhan, jalannya Tuhan yang sudah Dia tetapkan untuk kita, kita keluar dari jalan itu, sehingga kita memberontak. Kita berbuat kejahatan, melanggar perintah-perintah Tuhan, berbuat kejahatan. Itulah yang membuat hati Tuhan begitu sedih tadi. Di Taman Getsemani itu dia begitu sedih, hatinya pilu seperti mau mati. Dia katakan sampai titik-titik darah ya. Keringatnya itu mengucur dari pori-pori seperti titik-titik darah jatuh di tanah ya. Kita tahu pengorbanan Tuhan itu begitu besar. Dikatakan tadi ayat yang terakhir di dalam Yesaya 53 ayat ke-5 dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh ya. Begitu besar pengorbanan Tuhan untuk diri kita ya. Kita tahu bahwa keselamatan yang Allah berikan untuk kita itu adalah anugerah yang sangat besar. Anugerah itu biasanya diberikan kepada orang yang semestinya tidak layak menerimanya. Tetapi Allah, Tuhan Yesus memberikannya untuk kita supaya kita ini dapat selamat ya, oleh pengorbanannya di kayu salib, oleh anugerah yang diberikannya untuk kita. Saya akan bacakan pengorbanan yang itu begitu besar, apapun yang kita berikan kepada Tuhan tidak dapat mengganti pengorbanannya Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Arti pembebasan dikatakan di sini begitu mahal. Tidak dapat kita membebaskan diri kita atau kita menggantikan pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dikatakan tadi tidak dapat seorang pun memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Bagaimana ya kita alami ini? Kita tahu bahwa begitu besar pengorbanan Tuhan, dikatakan tidak dapat seorang pun mengganti pengorbanan Tuhan karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa. Tidak untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya tidak bisa kita itu membayar. Seisi dunia pun tidak dapat menerima atau memberikan keselamatan itu kepada kita semua. Harta pun yang kita miliki seberapa banyak pun kita tidak dapat memberikan atau memberi atas penebusan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita. Yesus sendiri yang dapat menebus dan membebaskan kita. Saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak ternoda dan tak bercacat. Ya, puji Tuhan. Kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, dikatakan bukan dengan barang yang fana ataupun dengan emas, perak, tetapi dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Seperti tadi ya, peluh Tuhan Yesus itu seperti titik-titik darah di tanah. Begitu besar pengorbanan Tuhan, begitu mahal harganya ya. Apapun sisi dunia ini tidak dapat kita memberi atau kita mau membeli keselamatan itu tidak dapat kita beri. Karena begitu mahal ya. Hanya dengan darah anak domba kita boleh diselamatkan ya. Saya akan bacakan juga di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dari di dalam darahnya Tuhan Yesus, atas pengorbanan Tuhan Yesus, kita beroleh pengampunan. Ya, itu semua oleh kasih karunia Allah. Jangan kita berbangga. Apa yang kita terima, pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah dikatakan tadi adalah kasih anugerah karunia Allah yang berikan untuk kita supaya kita itu dapat selamat. Puji Tuhan. Saya akan bacakan juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dikatakan, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini ya, yang dapat memberikan kita keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita dapat diselamatkan, kita dibebaskan dari dosa, dari ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan, dari ikatan dosa-dosa yang kita lakukan. Dia saja yang dapat membebaskan, melepaskan kita dari segala dosa-dosa yang kita alami. Tuhan Yesus begitu besar, Dia yang mengasihi kita, Dia yang rela berkorban untuk kita. Saya akan bacakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia-Nya kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Puji Tuhan. Kalau saya mengingat ayat ini, saya pernah membaca suatu ilustrasi ya, di mana ada dua orang bapak ini, dia memiliki seorang anak ya. Dia ini mencari mutiara di dalam laut ya. Saya sebutkan saja Bapak A dan Bapak B. Bapak A ini mempunyai anak dan Bapak B adalah temannya. Pada satu hari mereka pergi ke laut mencari mutiara, dan Bapak A ini menurunkan anaknya ke dalam laut dengan mengikat pinggangnya ya ke dalam laut. Lalu dia mengulurkan talinya, akhirnya masuk ke dalam laut. Dan anak ini sudah lama kok tidak bergerak. Tali pun tidak bergerak. Bapak ini menarik tali itu. Ternyata waktu ditarik ke atas, ternyata anaknya sudah meninggal. Tetapi dia membawa sebuah mutiara di tangannya. Nah, dalam cerita ini, bapak ini yang B ini mau pergi jauh. Nah, Bapak A ini memberikan mutiara yang dipegang anaknya tadi. Dia katakan, ini ada sebuah mutiara yang aku berikan kepadamu untuk kenang-kenangan. Tapi Bapak B ini katakan dia ingin membayarnya atau memberikan uang yang banyak supaya Bapak yang A ini tidak rugi ya. Tapi Bapak yang A ini katakan tidak. Apapun yang kamu berikan kepadaku tidak dapat
tidak dapat mengganti pengorbanan anakku yang sudah memberikan aku sesatu butir mutiara ini. Apapun yang kamu berikan tidak dapat dibandingkan dengan pengorbanan anakku. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita punya tidak dapat mengganti nyawa, tidak dapat juga memberi tebusan tadi, dan tidak dapat kita memberikan keselamatan itu. Tetapi oleh kasih-Nya, oleh pengorbanannya, seperti seorang bapak ini, anaknya rela berkorban untuk satu mutiara. Itulah adalah kehidupan kita. Mutiara-mutiara itu adalah diri kita. Dia memberikannya untuk kita, supaya kita dapat diselamatkan, supaya kita juga beroleh hidup yang kekal. Saya akan bacakan di dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, kita sudah membacanya, keselamatan itu bukan karena perbuatan kita yang baik yang kita lakukan, tetapi itu karena rahmat Tuhan, karena permandian kelahiran kembali oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kiranya kita juga pada hari-hari ini selalu ingat akan kasih Tuhan, selalu ingat akan pengorbanan Tuhan. Biarlah kita juga mau belajar mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, biarlah kita yang sudah dibeli, yang sudah ditebus, yang sudah diampuni dosa-dosa kita ingat akan pengorbanan, akan kasih Tuhan. Kita tahu bahwa kita telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dalam ayat ini katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kiranya firman Tuhan sampai di sini boleh menguatkan kita. Selalu kita ingat akan kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan yang besar, yang terlalu mahal buat kita. Biar pengorbanan yang Tuhan berikan, jangan kita sia-siakan keselamatan yang sudah kita terima. Kiranya renungan firman Tuhan sampai di sini, dan kita juga boleh melakukannya. Tuhan Yesus memberkati.